mempengaruhi produksi bibit tersebut ketika mulai produksi nanti? Ini mungkin kalau dibiarkan kan? Oh iya, gini loh. Jadi maksudnya pengaruh itu nanti adalah pada waktu kita menyediakan bibit unggul siap tanam. Pengaruhnya di situ, harusnya sudah siap tanam jadi belum, di apa? Bukan di akhir. Kalau yang dilanjutkan itu artinya tetapi nanti kalau tadi pertanyaan ada setelah sesuai standar, ya sesuai standar udah sehat lagi, wow itu ya sama saja nanti gitu. Karena jadi kalau dia udah sembuh, dia punya kemungkinan produksi yang sama dengan kalau itu nggak ada apa-apa. Yang pengaruh itu kan gini, pada waktu pembibitannya terserang berat jadi kuntet. Kuntet ini kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk jadi siap tanam itu tadi. Nah, kalau sudah sehat ya sudah sama saja. Makanya terkena ini Mbak, terkena kurkularia ini termasuk yang disortir kalau udah dia umur tua gitu. Jadi jangan diikutkan juga ke lapangan. Karena termasuk yang kuntet itu. Kuntet itu kayak. Ya. Kira-kira itu ya. Lagi Mbak ya. Ini menarik banget ya Pak. Tapi untuk sekarang kita mau rehat dulu sejenak. Kita mau rehat. Buat bapak-bapak, ibu dan semua sahabat planters yang ada di Zoom, sabar dulu, kita rehat sejenak, kita lihat dulu bersama-sama deh ini. Akar masih tetap bersama kami ya Pak, masih dengan narasumber dan moderator yang sama. Ini selanjutnya kita mau masuk ke Zoom. Sekarang kita berpindah dari Facebook dan yang offline kita masuk ke Zoom. Ini kita Pak sudah ada 143 partisipan nih Pak. Oh iya. Yang raise hand ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Ada 9. 10. Wah, nambah lagi. Makin nambah lagi. Oke. Ini kita tanya jawab dulu. Kita mau gimana nih? Itu. Mau di Bapak siapa ya? Yang raise hand-nya. Atau semua kita jawab. Iya, satu-satu dulu ya Pak. Atau Bapak mau pilih ini yang mana? Ada Bapak yang paling atas, Alam Syah Saragih. Ya, kita urutkan aja. Ya, Bapak Alam Syah Saragih mungkin bisa disambungkan di Allow to Talk. Halo, Pak Alam Syah. Ini sambil ya ini ada Bapak Alam Syah Saragih, mudah-mudahan bisa tersambung ya Pak ya. Ini Bapak Alam Syah Saragih, untuk di unmute ya Pak biar bisa kedengaran sampai kemari. Mana? Belum ada Pak. Kita sudah Bapak Alam Syah Saragih. Cari lain. Kita coba yang lainnya. Ini ada Pak Wiwit nih yang tadi nih, Bapak Wiwit Haryanto, top fan juga nih di Facebook. Bapak Wiwit Haryanto, mungkin kita coba hubungkan ke Bapak Wiwit Haryanto. Bapak Wiwit Haryanto, start videonya dan juga unmute Pak. Oke, ini mulai tersambung. Oke, halo Bapak Wiwit. Ya. Iya, perkenalan dulu Bapak, dari mana? Nama saya Wiwit Haryanto dari Merangin, Bangko, Jambi. Dari Jambi. Ya. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ini terima kasih. Saya mau bertanya tentang pulvolaria. Yang mana bibit saya yang ini sudah banyak terkena bercak-bercak daun, Pak. Iya. Ada beberapa yang sudah saya tanam ternyata balik kembali, pulih kembali. Apakah itu bisa terkategorikan bibit yang bagus, Pak? Oh ya, bagus itu, bagus. Tenang, tadi sudah kan. Terus itu aja Pak Wiwit. Ya, terima kasih Pak. Sama singkut sebelah mana? Sama singkut. Singkut kalau dari Medan sebelum. Oh, dari Medan sebelum, ya. Jadi ya itu aja. Jadi kan itu pertanyaannya. Jadi Bapak ini pengusaha sawit juga, jadi dia mau. Ya. Dia owner, punya tanam, pengusaha. Nah, tahu artinya wiwit kan? Enggak Pak. Wiwit itu pertama kali, pemula, awal. Wiwit pemulaan. Haryanto hari, jadi hari-hari yang dia di awal-awal itu. Hari-hari artinya anak pertama kali Pak. Pertama. Anak gitu. pertama ya. Anak pertama ya Pak Wiwit.
Iya betul. Benar nih tebakannya. Belum di notis sudah benar tebakannya. Ya saya pun terus terang bisa menebak tanggal kelahirannya Pak Wiwit ini. Mau ditebak sekarang Pak? Nanti setelah selesai jawaban saya jawab. Oke, tunggu ya Pak, kita jawab dulu ya. Jadi ini Pak Wiwit, tadi saya sebutkan penyakit itu ada step-stepnya. Makanya kan salah satu penyakit di pembibitan itu adalah penyakit bercak daun. Bercak daun. Ya, itu kan disebabkan oleh kurvularia. Ya, sekarang saya tebak Pak Wiwit. Anaknya 2 kan Pak Wiwit? Anaknya 2 di Pak muncul lah itu. Nah, jadi penyakit bercak daun itu adalah menyerang di pembibitan. Nah, gitu. Setelah tua itu kan mungkin kandungan kelapa sawit itu kan berbeda banyak, dia sudah tahan, sudah tidak bisa mempan lagi terserang. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Nanti kalau sudah di lapangan tidak ada bercak daun, pembahasan jarang, nggak ada pembahasan bercak daun. Aman itu Pak, jadi udah selesai lah. Bapak tinggal nunggu hasilnya. Bapak sering telepon ke kita bagaimana nanti di lapangan setelah bercak daunnya nggak ada, nanti kastrasinya, penyakit busuk buahnya dan sebagainya. Jadi step berikutnya Bapak sekarang menjaga di TBM-nya supaya nanti 27 bulan panen. Oke. Wah, itu. Terima kasih. Ya, oke Pak Wiwit itu sudah terjawab. Nampaknya udah senyum udah apa? Udah ini. Ya, sudah terjawab. Terima kasih Pak Wiwit. Terima kasih ya. Pak Wiwit. Ya. Ini sudah banyak sekali yang raise hand nih Pak. Ini Ya. udah banyak 13 raise hand. Kita Ya, coba lagi kita satu. coba lagi. Kita lihat attendees-nya. Eh, Ini kita coba siapa nih Pak? Pokoknya Abak terserah. Kito. Itu Abak Kito Padang ya? Palembang. Abak Kito, Palembang Pak. Apa, Coba kita coba nih yang akunnya Abak Kito. Coba host untuk disambungkan. Halo. Allowed to talk dan video. Untuk pemilik akun Abak Kito. Ini sepertinya sempat tersambung ya. Oh, Halo. halo Abak Kito, ini tersambung. Halo. Ini Bapak, ini Bapak. Halo Bapak, tersambung ini ya. Silakan. Selamat siang Bapak, silakan memperkenalkan diri dulu Bapak. Ya, saya Abah Kito alias Hendriko Putra yang sekarang profesi sebagai penangkar bibit PPKS di Marangin, Jambi. Oh, deketnya. Jambi lagi Ya, ya. itu deket itu. Dekat ini. Sama Pak Wiwit tadi. Oh, dekat sama Pak Wiwit tadi. Ya, Merangin, Bangko, Muara Bungo, Dharma Seraya, satu jalur itu ya. Ya, satu jalur Pak. Betul. Nah, kebetulan Pak ini Ya. saya kan penangkar kerjasama sama PPKS. Oh Nah, ya. yang mau saya tanyakan itu tentang kurvularia. Kan saya sudah menggunakan difeconazole sama apa satu lagi itu, ya nggak boleh sebut merek kan? Ada. Jadi saya tanyakan apakah difeconazole itu fungisida itu bisa saya aplikasikan dengan perekat? Karena di sini kan lagi kemarau basah nih Pak. Dia kemarau panas tapi ada hujannya. Nah, kira-kira kalau saya aplikasikan dengan perekat, apakah ada pengaruh lain gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abak Kito, Pak Hendri Saputra. Ya, di Merangin tadi. Jadi gini, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan fungisida, ini udah pengalaman karena ini penangkar. Karena kalau penangkar tidak ditangani kan jelek, jualannya nggak laku. Makanya harus aktif mengendalikan itu supaya bagus. Ini udah pengalaman. Makanya boleh menggunakan tambahannya itu namanya stiker. Boleh menggunakan emulgator. Apa itu? Itu perekat, penyebar, perata dan sebagainya. Nah, silahkan dicoba yang bagus. Biasanya kan ada yang 1%, ada yang 2%. Apalagi itu tadi bagus, sudah paham. Nanti di musim penghujan supaya tidak tercuci. Nah, itu silahkan dicoba, itu sudah benar. Hanya sering saya sarankan itu tidak hanya menggunakan difeconazole. Sering kadang-kadang ya diganti yang lain supaya apa? Mode of action daya bunuhnya itu berbeda. Yang diserang berbeda supaya berganti-ganti. Nah, gitu aja. Terima kasih Pak Abak Kito sudah memberikan inspirasi pada yang lain.
penting menggunakan stiker perata perkat. Nah, itu tadi. Ya, Ya. pertanyaannya teknis ya Pak, sangat Iya. informatif. Iya. Terima kasih Pak Terima Abah kasih, kita Bapak ya. Abah kita, Pak Henry. Selanjutnya yang raise hand lagi kita coba. Ini NS Andreas Prasetyo Escape. Oh. NS ini Ya. NS apa ya? bisa kita tanya. Andreas Prasetyo Escape. Kita coba tanyakan ke Bapak Andreas Prasetyo. Kita tebak panggilannya siapa? Dede. Pras, ya, panggilanku Pras lagi. Panggilanku Pras. Oh, ini Bapak allowed to talk. Ini di unmute dulu. Halo Pak. Oh, ya. Oke, halo Bapak Andreas Prasetyo. Pak, dari panggilannya mana, siapa, Bapak? Mas? Nama panggilannya Pras. Pak. Nah, tebakanku sudah 2 kali betul. Tapi Aduh, kenapa Pras ya, ya? anak keberapa betul ini panggilannya Pras betul. Nah, Ini Bapak dari mana? dari tadi loh, Mbak. Dari- Saya dari Musirawas Pak. Wah, itu masih satu jalur Satu lagi. jalur ya? Satu jalur Muara Rupi itu Musirawas sana lurus jalannya itu sampai Lubuk Linggo Ibu ya itu. Nah, Ini Betul. Bapak Pras, silahkan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Ibu dan Pak Agus. Kali ini saya mau bertanya Pak, saya mengalami bibit bercak daun itu ada 1 dari sekian bibit yang saya tanam. Nah saya sudah lakukan penyemprotan jamur, cuman sampai saat ini tidak mengalami perubahan dan malah semakin parah gitu Pak. iya. Bagaimana untuk mengatasinya ini Pak? Sudah saya pisahkan tapi Pak. Oh ya, dari ya dipisahkan berapa? Cuma 1 pohon kan itu kan, Pak? Ya hanya 1 yang mengalami bercak daun dan Ya, sekarang bagus, semakin Pak. parah Pak. Iya, bagus kalau cuma 1 korban kan buang ke sungai sana. Sungai di Merangin kan gede-gede sungainya itu. Nah, itulah. Baik. Korbankan 1, nggak apa-apa karena itu daripada menyebar karena sudah disemprot, direndam fungisida pun nggak mati-mati tadi itu. Nah, itu kan konsepnya Betul, betul. gitu. Konsepnya gitu. Itu mungkin tanaman sudah lemah, sudah ada banyak itu namanya inokulum di situ, Mbak. Makanya ya isolasinya cuma jangan deket-deket yang jauh. Dari Musirawas di bawah sana ke Lubuk Linggo sana loh Mas, itu kan sudah nggak menularkan lagi Bu. Nah, itu jadi maksudnya intinya gini, kalau cuma 1 pisahkan yang jauh supaya tidak sebagai inokulum tanaman sekitarnya kan gitu. Maksudnya sanitasi itu tidak hanya terus di dekat situ semprot-semprot, tapi kalau 1 mengamankan semua lebih bagus. Jadi itu bibitnya ditanam sendiri kan Mas? Ya betul Pak, saya semai sendiri Pak. Oh, tapi sama bibitnya bikin sendiri bukan? Oh bukan, saya bibitnya yang mengalami itu bibit dari Seu Supreme Pak, bibit unggul Oh Pak. ya, nggak apa-apa. Yang penting asal jangan yang abal-abal semua bibit apa silakan menggunakan bibit yang unggul. Silakan, bagus sekali. Ya. Baik Oke, Pak ya. Pras ya, jadi Ya. intinya 1 aja kan bibitnya ya, nggak apa-apa, Iya. jangan sampai jadi sumber inokulum Iya. untuk tanaman bibit lainnya. Iya. Terima kasih ya Bapak Pras. Berarti, Ya Pak Pras ya. baik, berarti dibakar nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi ditunggu ya. Ya, Jangan dibakar sama. ya, iya. Sip, ya, makasih ya. Oke. Baik, sama-sama Pak. Yuk. Selanjutnya kita pilih lagi Pak. Ini Iya, banyak betul, sekali yang betul. raise hand, ini banyak pertanyaan, berarti Itu Tri Amanta. Tri Amanta Silangit. Oh ya. Ini boleh kita allow to talk dan videonya diaktifkan. Nggak apa-apa, kita jawab santai-santai ya kan Mbak. Iya Pak, benar. Sepanjang Masih biar benar. puas ya. Jadi kan itu audien puas kita lemas. Ya, Jadi gitu. yang sudah raise hand sabar, akan kita telepon satu persatu, akan kita izinkan untuk. Ya, Nah, Pak. ini ada Bapak Tri Amanta Silangit. Ya silakan Pak Silangit. Silakan Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Halo Pak, Ya. Ya. ini Pak, saya dari Amanta Silangit dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bangka Belitung. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Itu ada sana daerah Parai. Parai itu enak loh, pantainya bagus kan Oh, Pak. pantai ini. Nah, lihat Dekat situ Pak, dekat pantai. enggak sekitar 30 kilo sih kalau dari tempat kita. Dan ada yang lebih enak lagi Mbak. Apa tuh Pak? Itu mie koba. Mie koba saya belum coba. Nah itu tuh daerah asal saya tuh Pak. Wah betul, itulah ya. Nah, silakan Pak. Silangit.
saya kan baru belajar mau pembibitan nih. Iya. Kan salah satu pendukung untuk bisa mencegah dari yang sama tadi daun tadi itu salah satunya media tanahnya. Ya, penyakit ya Pak, penyakit ya. Ya, tanah yang digunakan itu tanah olahan organik tuh kayak campuran kapur, kotoran kambing, sekam padi itu gimana Pak menurut Bapak? Oh ya, itu bagus, nggak masalah, nggak apa-apa. Media tanam yang bagus itu memenuhi unsur kriteria kesuburan tanahnya. Yang tanah yang bagus yang top soil. Wah, gitu, yang bagus yang di atas, jangan yang subtil. Makanya kami sering menyarankan tanah yang kurang bagus itu sering tambah bahan organik. Nah, bahan organik apa? Berbagai macam. Jadi termasuk sekam tadi, kemudian kotoran hewan tadi. Tapi harus diingat, yang sudah matang ya fermentasinya, itu jangan yang masih mentah gitu, itu nanti panas dan sebagainya. Jadi itulah media tanah yang bagus ya gitu. Nanti terus ini kan biasanya gini Mbak, kalau media itu jelek nanti membawa jamur apa gitu, nanti padahal itu bukan begitu. Ini untuk menyehatkan tanaman. Nutrisinya bagus, tersedia. Nah, yang pertama saya sampaikan tadi, tolong medianya bagus, menggunakan top soil, sering ditambah bahan organik. Sudah pas itu Pak. Tadi kan pertanyaan masuk di situ juga itu. Ya, gitu Pak Silangit. Oke Pak. Itu aja sih. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada yang lain. Pertanyaannya satu saja. Ya. Terima kasih Bapak Silangit. Kita coba ini siapa lagi nih Pak? Masih banyak yang respon ini, banyak sekali ada. Kalau kita ke Bangka dapat Mikoba. Iya, Mikoba ya. Gitu ya. Ini selanjutnya ini ada Pak Agus ini, saya mau ini Pak Agus dulu. Agus Priyono Pak. Oh ya boleh, itu panggilannya saya tahu itu. Pak Pri. Ya. Bukan Pak Agus. Bukan. Kalau saya bilang panggilannya Pak Agus. Pak Pri, aku yakin. Pak Agus nih panggilannya. Kita tebak ini. Kita coba Bapak tadi Agus Priyono. Ayo Pak Pri. Ayo Pak Agus. Ini siapa yang dijawab nih Pak? Oke, ini dia. Ya. Pak. Bapak tolong di-unmute Bapak. Unmute. Di-unmute videonya. Dipencet apa ya itu mic merahnya. Oke. Bapak Agus Priyono boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilannya nama saya Agus Priyono dari Kuantan Singingiria Pak. Iya. Pak Panggilannya Pak. Panggilannya Priyono, Pri. Agus kan Pak. Ini panggilannya. Apa? Agus kan Pak panggilannya? Iya. Kan Agus Pak panggilannya. Kali ini saya yang benar Pak. Enggak. Jadi Pak Agus. Apa sih tahu Agus singkatannya? Anak gajah umur setahun. Ya. Saya nggak enak ngasih singkatan Pak. Karena di Rio kan sering dilewati gajah itu, lintas gajah. Dari Siak Tesonilo sana kan terus ke Kuansing kan melewati jalur gajah itu. Jadi benar itu Pak, anak gajah umur setahun. Ya. Jadi ini Pak langsung aja silakan Bapak pertanyaannya. Ya terima kasih Bu. Pak, ini ada yang saya mau tanyakan mengenai penyakit pulvularia ini. Apakah efektif pemberian fungisida sebelum melakukan penyemaian bibit untuk mengurangi gejala pulvularia tersebut di pembibitan nanti? Oh itu nggak efektif karena itu dulu kan konsepnya di tanah ini disemprot dulu fungisida nanti, karena itu beda sumber inokulum dari pulvularia tidak ada di situ, ada di mana-mana. Tadi ada di rumput, ada tempat yang lain dia terbawa angin. Makanya yang kena bercak itu harus disemprot. Terus apalagi nanti fungisidanya ada yang sifatnya coverage, nutup. Nah itu lebih bagus lagi. Nah itu tahan lama, ada spora datang sudah nggak kena lagi. Jadi jangan ini kebiasaan. Sebelum ada apa-apa dikasih fungisida boros, dan itu memang tidak mengena, dan harapannya supaya tidak ada di situ gitu. Jadi ada monitoringnya, dilihat kena bercaknya sedikit baru kita action. Nah, jangan nggak ada, ini preventif disemprot-semprot dulu. Boros Pak Agus ya, itu ya menurut saya janganlah itu. Sering dilihat-lihat, nah gitu. Ya salam dari kami di
Kuantan Sengingi. Ya. Salam dari Pak Agus untuk Pak Agus. Ya. Makasih ya Pak ya. Makasih Bapak Agus Priyono. Yang tanya banyak ini Mas, kesempatannya Banyak satu ini, persatu. banyak ini. Ya. Pak, ini selanjutnya paling atas nih ya Pak ya. Iya. Amril Siap. Pak Amril Siap. Pak Amril Siap. Minta tolong ke host untuk ini allow to talk. Amril Siap, Bapak Amril Siap. Namanya Pak Amril itu Mbak. Amril dari Siak Iya, kayaknya, dari Siak. Ya. Halo Pak Amril. Masih belum tersambung. Bapak Amril Siap. Yang Mungkin kita bisa yang lain coba yang Mas. lain dulu. Ya. Lenovo itu. Paling atas sudah Lenovo, Iya, Lenovo Pak. Evo-Rev. Bapak Lenovo. Bapak Lenovo ini sebenarnya laptopnya ini Pak. Ya nggak apa-apa, nggak ada identitas ya Bapak Pak. Lenovo ini. Pak Lenovo gitu aja. Kita coba ini. Kita request untuk open videonya. Halo Pak Lenovo. Bapak ini juga bukan Lenovo nih Pak, Leno Evo. Leno Evo-Rev. Rev itu revisi, dia direvisi gitu. Biasanya kasih kita Ini kalau Leno Evo revisi. iya kalau Dari gitu. revisinya Lenovo. Kalau kita ngasih nama file kan gitu, rev Iya, 1, benar, rev revisi. 2. Lenovo Rev. Sudah akhir, sudah final, enggak final 1, final 2 kan gitu. Ini enggak di Ya, ganti lagi. Mungkin lagi ke belakang. Angger Cahyo. Angger Cahyo. Ah. Bapak Angger Cahyo. Ini kayak tebaknya masih muda loh ini namanya. Dari mana tahunya Pak? Nanti saya kalau saya kontak tuh masih muda ini. Kita masih muda ini. Pak Angger Cahyo. Bapak Angger Cahyo. Halo. Bapak Angger Cahyo. Bapak Angger Cahyo. Iya ini masuk. Betul kan? Oke, iya masih muda ya. Masih muda, dari namanya tahu saya. Tapi kan ini masih dari wajah Pak. Boleh tanya usia nggak? Iya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Halo Bapak Angger Cahyo. Bapak Selamat pagi Pak Agus, selamat Iya. pagi Bu. Iya, pagi, Pak. boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Iya. Saya Angger Cahyo dari Musyawarah Group di Kalimantan Tengah. Oke, Oh, Bapak. masih rawas grup. Oke Bapak silakan, Silakan, Pak. pertanyaannya. Ya Pak, kami juga ada pengalaman untuk penanganan kurvularia Pak. Iya. Tadi bibitan Kalteng. Kalau saran-saran dari Pak Agus tadi sudah diaplikasikan semua Pak. Pakai fungisida juga di bekonazol, terus kami rotasi dengan tembaga hidrosida dan tembaga oksida Pak. Terus sanitasi juga sudah, terus pemangkasan juga sudah Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, ini kan kalau awalnya bibit yang terserang itu 1 spot Pak, terus saat penyiraman air balik ke kolam tampung, dan kolam tampungnya tadi disiramkan lagi sehingga penyebarannya makin meluas. Nah, saat itu kami putuskan untuk membuat kolam baru dari aliran sungai langsung dan dibuang ke sungai lagi Pak. Nah, yang saya tanyakan Pak, untuk metode aplikasi untuk di kolamnya bagaimana Pak untuk mengurangi jamur di kolam tampung sendiri Pak, sehingga kolam tampung nanti bisa dipakai lagi. Iya. Diberi fungisida atau diberi tawas mungkin saya juga tahu. Iya. Mohon terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angger Cahyo. Nah, jadi Angger itu sebutan untuk anak yang masih kecil, gitu. Ayo Ger gitu. Cahyo juga muda, gitu. Jadi anak muda itu. Jadi walaupun nanti sudah berumur tetap muda ya? Ya tetap muda, minimal jiwa muda. Oh, oke, Pak. Nah, nampak. Ini lumayan loh. Tadi Pak Angger Cahyo tadi serius sekali. Aku ngeri tadi. Setelah saya ngomong ini udah mulai senyum tadi ya. Dan lumayan. Terima kasih Pak Cahyo. Jadi ya sebenarnya idenya Pak Cahyo ini sudah luar biasa. Sebetulnya sudah menganalisis apa yang terjadi. Wah, di dalam buku-buku sih itu karena ini dari perusahaan. Iya, Ya, memang kejadiannya itu di Kalimantan Tengah. Saya kan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengahnya mana Pak? Di daerah Kutai Timur, Di
Di Kota Waringin Timur, Pak, Parenggian. Parenggian, ya saya kan sering ke daerah situ, Parenggian di BGA, Bisma Dharma Kencana, daerah situ. Jadi Sampit apa itu. Iya. Jadi daerahnya itu kan panas, kemudian lembab. Ini banyak terjadi di sana, makanya tidak heran kalau di sana kurvularia itu tinggi. Makanya Pak Angger tadi sudah menerangkan tadi, ada yang satu grup sudah dipisahkan. Kemudian teori tadi, aplikasi dari difluconazole kemudian diganti yang lain-lain sudah dirotasi. Tetapi sudah dianalisis bahwa sumber masalah itu adalah pengendalian menggunakan bolak-balik menggunakan air yang kolam tadi. Disemprot selesai, airnya itu kan balik ke kolam lagi. Itu dipakai lagi 2 minggu lagi, lagi. Itulah yang nggak pernah habis jadinya. Tapi itu tadi sudah dianalisis oleh Pak Angger. Sekarang kan bikin kolam lagi yang untuk airnya tidak ke situ. Jadi airnya ini sudah relatif tidak tercemar oleh hasil semprotan tadi itu. Ini mestinya sekarang sudah mulai berkurang. Karena setiap nyemprot itu harus pakai kolam yang ini. Nah, tapi nggak usah dicampur fungisida, nanti waktu disemprot pakai fungisida ini Pak itu. Nah, tapi kan ini alirannya yang disemprot itu sudah lari ke lain jalur. Sudah nggak berapa lagi, sudah mengurangi investasi lagi. Kalau yang tadi itu kan jeruk makan jeruk, setelah disemprot turun airnya ke sono, airnya gunakan nyemprot lagi. Nah, itu malah bisa lebih berat karena menginspeksi lagi. Karena apa? Karena Conidium spora belum tentu mati. Nah, tetapi sekarang mudah-mudahan kalau itu dilakukan, airnya kolamnya sudah khusus, menggunakan air khusus yang tidak tercemar. Dan tadi mau diusahakan tambah tawas, tambah apa ya? Menurut saya nggak usah. Yang penting ya ini Pak, setelah airnya diperbaiki, mungkin saran saya yang lain adalah mungkin rotasinya. Nah, rotasi tadi mungkin 7 sampai biasanya 10 hari jadi 7, ya kan gitu. Kemudian mungkin ditambah perkat tadi, ada pertanyaan dari perkat. Nah, itu untuk lebih merekat lagi tadi. Jadi itu yang kalau rotasinya kan sudah. Jadi tinggal teknik-tekniknya itu tadi. Rotasinya dipercepat, kemudian kalau perlu dosisnya ditingkatkan. Nah, untuk volume semprotnya gitu. Jadi misalnya untuk satu bedeng ini harusnya satu cap satu tangki jadi 2 cap misalnya, ini kan meningkatkan dosis gitu. Itu mungkin bisa dicoba-coba Pak Angger Cahyo itu supaya bagaimana kita menganalisis bisa mengurangi bercak daun. Kira-kira itu mudah-mudahan ini bisa menambah kasanahnya dalam rangka kita mengendalikan Pak Angger. Ya Pak, terima kasih. Kalau untuk ini Pak, untuk penggunaan di kolam tampungnya Pak, karena kolam itu kan juga investasi. Terus kalau misalnya nanti ada bibitan baru dan luasnya juga bertambah, artinya kolam itu akan ditekan lagi. Iya. Kalau sebelum dipakai harus ditreatment apa dulu Pak? Apa nggak dengar? Maksudnya airnya ya Pak ya? Maksudnya airnya ada perlakuan? Oh ya. Kok supaya bisa dimanfaatkan lagi gitu Pak? Kolamnya atau airnya? Kolamnya. Oh ya. Digunakan kembali. Ya itu, tapi kan itu sebetulnya kan sudah agak tercemar Pak. Kalau itu kan dialirkan sudah agak tercemar fungisida ya. Itu dilewatkan dulu lah, jangan dimanfaatkan dulu lah. Itulah kita tidak menyarankan. Mungkin kita dan perlu ada ini juga ya Pak, Pak, prosedur khusus karena sudah tercemar bahan kimia ya Pak ya. Nanti mikir apa dulu Pak Angger? Bercak daunnya terpikir itu dulu lah. Nanti airnya biar meresap dulu ke bawah. Iya. Siapa boleh kirim salam Pak ke kawan saya Mutar berusaha ini di Kartika Pak. Terima kasih. Ya boleh. Kirim salam Pak ya. Ya. Ada salam dari Bapak Muda Belia, Cahyo. Sama-sama yo. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat informatif ya Pak. Jadi ternyata planters itu selalu mencoba menganalisa apa sih masalahnya. Jadi di lapangan itu benar-benar cinta sama bibitnya gitu ya kan Pak. Ini kayaknya airnya yang salah dan itu benar-benar jadi patokan lah buat planters yang lainnya kan Pak ya. Tapi saya juga tambahkan
Ya, cinta jangan cinta sama bibitnya aja, semua sama cinta kepada kemanusiaan Iya maksudnya. Pak, iya. Itu. Termasuk tadi jangan Ya. sampai kolamnya diinin ya Pak, sudah tercampur bahan kimia. Iya. Ini itu kita- itu nanti kan kalau itu kan nanti kan kita pembahasannya jadi toxic relationship. Oh iya, kan ada- distance toxic relationship Ya, harus gitu, dijauh. iya. Oke, Nah. selanjutnya Pak kita pilih lagi ini ada Muhammad Ihsan Rangkuti. itu ada itu Erina Asriati biar ada mewakili. Oh boleh ada mewakili ibu ya, Iya, Erina jadi. Asrianti. Bapak yakin ini perempuan? Dari namanya loh. Waduh. Kan? Ada. Nih, Nah, Asriati. Erina Asrianti. Ya, ya, Kita di- minta untuk aktifkan Ya. start videonya dan juga unmute. Tadi Ya, saya, langsung saya, terhubung nih. tadi saya kira kok ikut Rianti Cup White. Oh iya. Iya kan. Halo betul. Ibu Erina Sa- Asrianti. dari tadi tepat saya betul terus. Ya. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mbak? Selamat pagi, Pagi. saya Asrianti, mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Oh IPM. Bogor, Pak. IPM Institut Pertanian Bogor. Bogor. Oh, Bogor. Enggak, sekarang sudah ganti. Namanya ganti sudah IPB University. Oh, iya, Saya IPB tahu, University. saya sering ngajar di sana. IPM University, Pak. Iya, Iya. Ya, silakan Bu. Oke, saya kebetulan dari jurusan proteksi tanaman IPB, Pak, dan sedang melakukan riset tentang bercak coklat di pembibitan sendiri. Kemudian yang ingin saya tanyakan, yang pertama tentang perkembangan penyakit kurkularia ini sendiri. Soalnya saya sudah melakukan penelitian selama 5 minggu untuk perkembangan penyakitnya itu bagaimana sih Pak menurut Bapak gitu? Apakah sesuai dengan yang sudah saya lakukan? Terima kasih. Yang dilakukan gimana ya? Yang dilakukannya belum. Mbak. Bisa diperjelas nggak? Ini Ya, dijelaskan. Coba jelaskan yang sudah Mbak lakuin. di Yang Mbak penelitian lakuin itu gimana? Seperti apa gitu? Bibitnya dari Oh, mana, disemprot pakai inokulumnya gimana gitu ya. Ya Pak, begini untuk Pak, pertanyaan Pak. tentang penyakitnya kan saya sudah melakukan scoring penyakit ya Pak. Ya, sebentar. Pembimbingnya Bu Meti atau Pak Widodo atau Pak Boni? Pak Suryo Wiono Pak. Pak Suryawira ya ahli epidemiologi ya kan ya. Kenal semua. Oh ya. Ya Pak, nah itu memang kalau di lapangan saya kan melakukan di 4 tempat yang berbeda ya Pak. Memang kelihatan budidaya di 4 desa ini memang berbeda dan di setiap yang bagus perawatannya memang juga sedikit untuk intensitas penyakit. Ya. Setelah 5 minggu ini saya melakukan penelitian untuk perkembangan penyakitnya ternyata setiap minggu tidak terlalu berbeda gitu Pak untuk intensitas serangannya. Apakah menurut teorinya seperti itu atau bagaimana ya Pak? Oh iya. Penelitiannya di desa mana tadi ya? Desa mana tadi Mbak Erina? Di Kuantan Singingi. Kuantan sih. Ini semua dari Kuantan Sengingi dari tadi. Itu udah 10 orang. Janjian nih kayaknya Pak. Udah janjian dari Pak Antin tadi itu loh. Iya. Nah, itu apa sama D itu terkenal itu. Ya. Jadi gini Bu Asrianti. Jadi kan memang betul itu udah. Tapi kalau penelitian ini jangan menyimpulkan dulu. Nah, ini sebelum penelitian selesai udah disimpulkan itu kan gitu. Hipotesisnya. Nah, hipotesisnya. Jadi itu tadi. Itulah salah satu faktor pengaruh dari perlakuan treatmentnya dirawat atau tidak tadi. Tapi kesimpulan sementara tadi kok sama ya. Tapi kalau selama ini kalau itu dekat hutan misalnya, ini epidemiologinya dekat hutan, semak dan sebagainya itu dibiarkan ya itu hancur. Bisa perkembangannya cepat. Nah, perkembangannya cepat. Jadi ini saya nggak tahu penelitiannya ini pakai artificial inoculation atau memang pakai alamiah, alam penularannya. Saya kira pakai alam ini ya kan. Tidak diukur bagaimana populasi di udara jumlahnya berapa. Kalau dulu saya pakai ini, itu saya gerus, saya ukur, saya hitung supaya populasinya seragam. Saya semprotkan gitu. Nah, itu ya perkembangannya gini. Kalau penelitian biasanya kita inokulasi kadang nggak jadi. Tapi kalau dibiarin jadi, ya gitu. Nah, jadi perkembangannya pertanyaannya tadi ya, itu kalau biasanya kalau dibiarkan
Itu kan ibu penelitiannya masih 5 minggu, penelitian kok masih belum lama. Ya kalau nanti bisa dilihat kalau sudah 3 bulan, 5 bulan itu bisa hancur kalau dibiarin. Biasanya begitu. Ya. Kalau berapa minggu tadi? 5 minggu belum nampak. Gitu. Ya itu mudah-mudahan bisa membantu penelitian ibu dan cepat lulus, ya kan? Cepat lulus. Karena ini sekarang kan sekolahnya jarak jauh, ya kan? Pakai apa itu? Ya. Tapi penelitiannya pulang kampung nampaknya ini kan Bu ini dari Kuantan Sengingi nampaknya. Oh iya benar ya Pak. Iya kan? Pulang kampung. Iya. Nanti ya salam ke Pak Suryo ya, Pak Suryo untuk forecasting apa penyakit bawang dan sebagainya itu. Gitu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Oke, ya. terima kasih Mbak Asrianti. Ini selanjutnya ada 5 lagi yang raise hand dari atas nih Pak ya, namanya paling besar nih Melvin Mangeloy Syaputra Haro. Ya. Yang lain udah bosan nggak dipanggil-panggil ya. Ya harus sabar loh. Gitu. Tadi 13, lama-lama jadi 5 bosan. Enggak di Pak ya. Oke, ini dia Bapak Melvin Mangeloy Syaputra Haro. Masih muda. Silakan boleh memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya Melvin Mangeloy Syaputra Haro, mahasiswa Stipam Medan. Stipam Stipam dari Medan Pak, ini dari Medan dekat nih. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Ini pertama, Serius. bagaimana kita membedakan penyakit bercak daun dengan angka dan busuk daun? Oke, satu-satu dulu kali ya Pak ya, satu-satu dulu kali pertanyaannya. Nggak apa-apa. Ada banyak pertanyaannya. Ada apa-apa. Oke, berarti harus tulis Pak gitu Pak. Ya, terus lanjut gimana bedanya bercak daun dengan antraknos? Antraknos. Ya, terus lanjut. Kedua, apakah belum ada varietas yang toleran akan penyakit daun? Ya, terus. Ketiga, selain dari inang gulma, apakah ada penyebaran Pulvaria yang lain? Ya, Oke. ketiga. Tiga aja pertanyaannya. 3 ya, jangan banyak-banyak ya. Ya. Nanti jangan diborong, nanti yang lain nggak dapat jatah. Iya kan? Iya. Ya. Salam untuk Pak Aris ya. Iya Pak. Pak Aris Karyawan ya. Istipak Pak ya. Istipak ya. Saya mahasiswa setiap saya ada bimbingan saya banyak Ada juga. Istipak juga Pak. Si Rosvina, si apa itu bimbingan saya itu ya itu. Terus udah kita jawab Jadi ya. itu ya pertanyaan tadi Pak, apa Jadi bedanya gini. bercak daun dengan Ini Bang Haro. Jadi bedanya apa? Cara membedakan penyakit itu gini, Pak. Kalau yang zaman dulu itu membedakan berdasarkan simptom, berdasarkan gejala. Tadi kan gejalanya kan sudah kita bahas tadi. Kalau bintik-bintik bercak namanya bercak daun. Kalau antraknos itu sudah menggambarkan nama. Antraknos itu busuk. Busuknya dari luar. Daunnya tadi kan busuk kering ya. Nah, gitu. Itu bedanya. Dan penyebabnya juga beda. Itu kalau dikorek di dalam mikroskop beda. Nah, nanti kurvularia itu apanya bengkok ini. Nah, apanya? Spora aseksualnya bengkok. Nah, gitu. Nanti kalau Drexlera kemudian ada Mentoserium melanconium itu beda. Kalau dikorek dalam mikroskop beda itu konodiumnya. Seperti ini gambarnya. Set, nah gitu. Bisa lihat kan? Nah, nanti lihat di mikroskop. Nah, itu ukuran sekali itu. Itu cara membedakan antara bercak daun dan antraknos. Nanti beda lagi dengan Cercospora yang tadi di Afrika tadi. Nah, Cercospora itu nanti apa? Itu jamurnya namanya grupnya Uredenales. Nah, jadi itu dilihat beda-beda lagi di dalam mikroskop. Wow, ukurannya gini, bentuknya begini. Clear ya. Yang kedua, apakah ada varietas? Ada varietas yang Ya. tahan penyakit daun. Ya itu artinya tahan ini harus dibedakan. Tingkat keresistenan itu berbeda-beda. Ada yang namanya resisten imun itu memang nggak kena. Ya. Kemudian ada kenanya sedikit, kenanya lagi bawah ada sedikit. Makanya pembagiannya itu kan ada yang moderat tahan, tidak tahan, toleran dan sebagainya. Jadi jangan diharap tahan itu nggak terserang gitu loh. Ya kan masih terserang sedikit-sedikit dan ini kan sembuh nggak masalah. Ya, jadi kalau yang
memang nggak kena sama sekali, nggak ada gitu. Semua ya pasti ada yang kena bercaknya 1, 2 gitu, kayak gitu. Tapi ada yang agak berat sedikit kayak gitu. Makanya beda di dalam intensitas. Nah, tadi seperti Bu Asrianti tadi di scoring ya. Skor 0 itu karena bercaknya nggak ada, skor 1 bercaknya kurang dari 1% misalnya kan gitu. Itulah salah satu untuk membedakan respon atau ketahanan terhadap bercak daun. Yang ketiga, selain dari inang gulma, apakah ada sumber penyebaran kurvularia lainnya? oh ya, makanya kalau dari segi inang perbanyakan namanya inang alternatif. Nah, itu beda sama alternate host. Inang alternate beda lagi, alternatif host beda. Kalau alternatif itu diperlukan dalam total, ini harus lewat itu. Nah, tapi kalau untuk agen penyebaran yang lain, yaitu ada tadi air, udara dan sebagainya manusia. Nah, tapi untuk perbanyakannya itu ada di inang-inang itu tadi. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan ini jangan-jangan sebagai soal jawaban ujian. Nah, kalau ujian udah pinter ini ikut. Ya Bapak baru menjawab soal ujiannya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Ya, terima kasih ya. Terima kasih buat Melvin Mawali Saputra Haro. Ini masih banyak nih Pak, ini nambah lagi nih. Nambah lagi. Ini mungkin yang dari tadi ini Pak Husaini muncul lagi nih, Bapak M Husaini, Pak AMD, Muhammad Husaini AMD. Kalau Pak Wibit sudah tanya tadi, iya, tanya udah lagi. Cuman say hi aja kali Kak. Kita coba sambungkan dulu ke Pak Husaini. Pak Husaini. Bapak Husaini, mohon di start videonya dan juga unmute. Oke, ini tersambung. Oh iya. Nah ini Bapak mohon di unmute Bapak. Di unmute dulu. Di unmute, dipencet dulu apanya? Dipencet dulu Pak, tanda apanya Pak? Tanda speakernya Pak. Speaker merah dipencet dulu. Nah itu. Oke, Sudah ya. Halo Bapak Husaini.